Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutin Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk menjelaskan secara global 5 kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu mengkafani dan memandikan, mengkafani, membawa ke kubur, menyolati dan menguburkan. Dan ini kewajiban umum untuk semua jenazah muslim yang meninggal. Ya, jenazah muslim yang meninggal. Kemudian kita sudah sebutkan ada 2 bentuk pengecualian. Yang pertama adalah orang yang meninggal syahid di medan perang. Ini tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Haram hukumnya dimandikan dan disolati. Juga kita sudah bahas rincian bayi yang keluar dari perut ibunya, antara dia meninggal di dalam atau meninggal di luar. Ini sudah kita sebutkan rincian. Juga kita sudah tambahkan terkait dengan jenazah orang kafir, mana yang boleh apa kewajiban kita kepada jenazah orang kafir. Apa yang disyariatkan bagi seorang muslim ketika dia diharuskan untuk menyelenggarakan jenazah orang kafir. Yang jelas tidak boleh disolati. Adapun selainnya itu ada pembahasan sebagaimana sudah disebutkan. Sekarang masuk ke dalam kewajiban yang pertama terhadap jenazah, yaitu memandikannya. Qala rahimahullahu ta'ala ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Aqallu ghuslil mayyit ta'mimu jasadihi bil ma' wa akmaluhu ijlasuhu ma'ilan ila qafahu wa isnadu dhahrihi wa imrarul yadi ala batnihi thumma ghaslu sawatayhi bi khirqah thumma tanzifu asnanihi wa anfihi wa udhunayhi thumma tawdi'atuhu thumma ta'mimuhu bil ma'i salasan ma'a sidrin fil ula wa qalilin kafurun fil akhirah. Kata beliau rahimahullah, memandikan mayit, memandikan jenazah. Memandikan jenazah secara umum sama seperti memandikan mandi junub sebenarnya. Ini secara umum ya. Mandi junub sudah berlalu, kita sebutkan ada mandi junub yang cukup, yakni yang paling minimal sah, gitu ya. Paling minimal mandi junub sah, ada mandi junub yang sempurna, yang dikerjakan sunnah-sunnahnya. Kalau mandi junub secara sempurna, ambil air, siram seluruh tubuh dengan niat mandi junub, kena semua, selesai. Gak ada aturan, gak ada tertib, gak ada apa-apa, gak ada wudu di dalamnya. Itu mandi junub yang minimal, yang penting sah, itu sudah sah. Kena seluruh tubuh. Kalau mandi junub yang sempurna, itu dikerjakan sunnah-sunnahnya. Ada berwudu di dalam, ada kumur-kumur dan seterusnya. Sudah berlalu pembahasannya. Memandikan jenazah juga seperti itu. Ada memandikan jenazah yang penting sah, paling minimal ini. Paling minimal kalau ini dikerjakan sudah sah. Sudah boleh dikafani, disolati, dikuburkan, sudah sah. Dan ada juga cara memandikan jenazah yang lengkap, yang dikerjakan sunnah-sunnahnya. Di sini beliau jelaskan dua-duanya. Kata beliau rahimahullah, aqallu ghuslil mayyit ta'mimu jasadihi bil ma'. Ya. Kata beliau, memandikan jenazah paling minimal adalah menyiramkan air ke seluruh tubuhnya jenazah. Persis sama seperti mandi junub. Kena seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak boleh ada yang tidak kena. Semua lipatan tubuh
semua bagian dalam rambut, rambut di kepala, rambut di wajah, rambut di tubuh, semuanya harus kena, semuanya luar dalamnya, mau tipis rambutnya, mau lebat rambutnya di tubuhnya, semua harus kena luar dalam. Ya. Itu paling apa? Paling minimal. Tentu saja kalau pada tubuh jenazah itu ada najis, ya najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Ada perincian terkait dengan najis ainiyah dengan najis hukumnya, tapi la ba'sa bih. Intinya adalah kalau pada tubuh pada tubuh jenazah ada najis, maka sebelum dimandikan dibersihkan dulu najisnya. Kenapa? Karena najis akan menghalangi air sampai ke tubuh, tidak sah nanti mandinya. Ya, jadi kalau ada najis yang melekat pada tubuh jenazah, misalnya misalnya darah kan najis. Misalnya kalau ada orang meninggal dalam keadaan puncak pembuluh darah atau yang semacamnya gitu ya, mau dimandikan masih ada darahnya, jangan dimandikan dulu, bersihkan dulu darah dari tubuhnya, karena itu bisa menghalangi air sampai ke tubuh jenazah. Jadi dihilangkan dulu najisnya, darah, kotoran kalau ada semua dihilangkan. Setelah selesai, ambil air, terserah berapa timba, yang penting kena semua tubuhnya, depan, belakang, ya, punggungnya, ya, atas bawah semuanya kena. Itu selesai. Itu cara memandikan jenazah paling singkat, paling simpel. Ini tentunya dibutuhkan pada masa kurang air kurang, jenazah banyak. Nah ini tentu saja penghematan air dibutuhkan supaya dapat semua jenazah dimandikan. Maka cukup ya pakai cara yang cukup saja karena jumlah air yang terbatas misalnya. Baik, sudah ya. Yang membedakan antara mandi junub dengan mandi jenazah, kalau mandi junub wajib niat, kalau mandi jenazah tidak wajib niat, sunnah niatnya. Jadi kalau ada orang yang memandikan jenazah, disunnahkan dia meniatkan memandikan jenazah, tidak wajib. Makanya sudah berlalu, orang kafir pun boleh memandikan jenazah muslim, sah gitu. Kalau tidak ada tidak ada muslim yang lain, nggak ada muslim yang lain, orang kafir yang memandikan jenazahnya, maka sah. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan niat untuk memandikan jenazah. Jadi tidak wajib niatnya. Ini salah satu perbedaan. Ini perbedaan antara mandi junub dengan mandi jenazah. Kalau mandi junub harus ada niat. Tidak sah mandi junub kalau tidak pakai niat. Kalau mandi jenazah walaupun tidak diniatkan sah. Bedanya kalau mandi junub itu untuk mengangkat hadas, maka butuh niat. Kalau mandi jenazah itu kayak mandi sehari-hari, hanya untuk kebersihan saja. Membersihkan tubuh jenazah. Jelas sampai sini? Karena itulah tidak dibutuhkan, tidak diwajibkan niat padanya, tapi disunnahkan. Iya. Sudah. Ini cara paling minimal, selesai. Kalau misalnya jenazahnya, kalau di zaman waktu di zaman Covid misalnya, ini kan kalau Covid tidak boleh dekat-dekat misalnya dengan jenazahnya, tidak boleh terlalu lama di dekatnya, ya. Nah kalau mau dimandikan dengan cara yang lengkap kan makan waktu. Maka paling bagus dengan cara yang simpel, langsung siram semuanya, ya, supaya segera diselenggarakan jenazahnya, dikafani dan seterusnya. Nah, atau misalnya jenazahnya butuh disiram, tidak boleh didekati, disiram dari jauh, disiram pakai ini, ya, disiram biar jauh. Yang penting kena semuanya, maka sudah sah, satu kali saja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau satu kali saja, sunnahnya. Ya, ini airnya boleh bebas. Ya, cuman sunnahnya airnya campur kapur. Kalau dia cuma mau ambil cara yang simpel ini memandikan jenazah, maka sunnahnya adalah air yang dicampur sedikit kapur. Karena ini yang dihitung sebagai mandi, yaitu bukan air yang campur bidara, bukan. Jelas ya? Air yang campur bidara itu tidak dihitung. Ya, bukan tidak dihitung. Bukan itu yang mandi wajibnya. Itu cuma pelengkap saja. Paham ya? Kalau dia hanya mau memandikan jenazah satu kali seluruh tubuh kena, maka disunnahkan pakai air yang dicampur dengan sedikit kapur. Sebagaimana akan diterangkan nanti biidznillah taala. Sudah. Ini terkait dengan memandikan jenazah. Dan sudah kita sebutkan jenazah-jenazah yang tidak bisa dimandikan ditayamumkan. Misalnya jenazah yang terbakar, kalau kena air bakal hancur tubuhnya, ditayamumkan saja. Ya, atau misalnya ada perempuan yang meninggal, tidak ada yang selenggarakan jenazahnya kecuali laki-laki. Nah, harus tayamumkan, tidak boleh dimandikan. Itu pun ditayamumkan dengan menggunakan pelapis. Atau ada jenazah laki-laki, tidak ada yang menyelenggarakan kecuali perempuan semua, maka ditayamumkan jenazahnya. Baik. Ini tata cara memandikan jenazah paling
simpel, yang penting sah gitu. Sudah bisa dikafani, disolati, dikuburkan, aman sudah. Nah, sekarang tata cara memandikan jenazah yang paling sempurna. Wa akmaluhu ijlasuhu ma'ilan ila qafahu wa isnadu dhahri. Cara yang paling sempurna, ya, yang pertama adalah jenazah ini diangkat qafa, ini tengkuk belakang. Ya, kalau misalnya tempat tidurnya tidak bisa disetting agak naik bagian atasnya, diangkat saja kepalanya, tengkuknya dengan menggunakan tangan yang paling kuatnya dia. Kalau dia siram pakai tangan kiri berarti kalau tangan yang paling kuat kanan, ya tangan kanan menahan, nanti kiri yang menyiram atau yang semacamnya. Jadi dia tahan tengkuknya jenazah dengan tangan kanannya, telapak tangan kanannya. Kemudian wa isnalu dhahrihi, dan punggungnya belakangnya jenazah dikasih sandar di bahunya sini. Jadi misalnya saya memandikan jenazah, saya angkat jenazahnya, ya, enggak usah sampai duduk ya, enggak sampai duduk. Yang penting sudah agak tinggi sedikit, ya, agak tinggi sedikit. Nah, diangkat tengkuknya, kemudian dadanya atau punggungnya jenazah disandarkan di bahunya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, setelah itu, ini langkah yang pertama. Dan sunnahnya memandikan di tempat yang tinggi supaya tidak ada percikan najis yang kembali. Ya, kalau ada sekarang sudah ada tempat memandikan jenazah, ya, sudah tinggi. Sunnahnya seperti itu. Nah, jadi diangkat. Kemudian setelah diangkat sedikit, langkah yang pertama diusap perutnya dengan sedikit menekan untuk mengeluarkan najis kotoran yang masih tersisa yang mau keluar. Ditekan, bukan ditekan keras, ditekan tapi agak lembut, tidak ditekan kuat-kuat, ditekan perutnya supaya najis keluar. Ini bagusnya dibantu, tentu ya susah kalau dia sendirian. Jadi kalau ada didorong, ada najis keluar, suruh siram. Ya. Dan sebelumnya saya ulangi, sebelumnya tentu saja orang yang memandikan jenazah itu pakai khirqa. Khirqa pelapis. Kalau sekarang tinggal pakai sarung tangan, selesai. Tidak boleh, karena nanti dia akan menyentuh auratnya jenazah. Haram hukumnya menyentuh aurat jenazah dengan tangan kosong. Harus pakai pelapis. Paham ya? Harus pakai pelapis. Baik. Jadi dia dorong, misalnya dia dorong perutnya jenazah, kapan ada keluar siram. Didorong lagi, kapan ada keluar kotoran dari duburnya disiram. Terus seperti itu. Sampai kira-kira sudah tidak ada lagi yang keluar, baru dicebok. Ya, sampai ketika sudah tidak ada lagi yang keluar dari kubul atau duburnya jenazah, tidak ada lagi najis yang keluar, baru kemudian dicebok. Dikatakan summa ghuslu sawataihi bi khirqah. Jadi setelah didorong imrar yad alal batni, ditekan sedikit, diuruskan tangannya ke perutnya jenazah sampai keluar najis. Setelah keluar, selesai semua najisnya keluar, summa ghuslu sawataihi bi khirqah, baru dicebok kubul dengan duburnya. Jelas ya? Ini semua ingat wajib pakai sarung tangan. Setelah selesai dibaringkan kembali. Kembali. Ya. Atau kalau mau dalam posisi itu juga tidak ada masalah, karena akan dimasukkan air ke hidung dan mulut supaya tidak ketelan, tetap di kepalanya agak tinggi supaya nggak masuk air. Setelah itu dia ganti sarung tangannya tentu saja. Ini sarung tangan sudah kotor, sudah sentuh najis. Maka dia ganti sarung tangan yang baru. Kemudian dia ambil air, ya, tapi tangan kirinya atau tangan kanannya, gitu ya. Kembali ke tadi. Summa tamrifu asnanihi wa anfihi wa udhunaihi. Bersihkan giginya, ya, kemudian hidungnya dan telinganya. Ini semua kata para fuqaha sunnahnya dengan sarung tangan yang berbeda. Ya, jadi sarung tangan bersihkan giginya, ya kan? Giginya setelah itu diganti lapisan tangannya, sarung tangannya, baru hidungnya dimasukkan air dibersihkan. Kalau ada kotoran hidungnya dibersihkan. Setelah itu juga telinganya. Karena ini semua kan ada kotoran, maka bukan hal yang bagus dari telinga ke mulut semua pakai satu sarung tangan. Paham ya? Jadi diganti sarung tangannya. Sunnahnya seperti itu. Jadi sarung tangan untuk membersihkan gigi bagian dalam mulut beda, sarung tangan untuk membersihkan bagian dalam hidung beda, sama telinga juga beda. Ini sunnahnya seperti itu. Baik, karena bagaimanapun itu kotoran. Setelah selesai diwudukan. Setelah selesai baru diwudukan. Diwudukan seperti biasa. Dicucikan tangannya,
ya, digumur-gumur lagi. Ingat, kumur-kumur yang penting ada masuk air dikeluarkan. Jangan sampai ketelan. Di hidung juga kalau perlu tangannya doang yang basah dimasukkan ke dalam hidung. Atau didorong sedikit air, yang penting ada masuk sedikit keluar. Setelah itu disiram mukanya semuanya persis kayak wudu. Tangan kanan, tangan kiri, usap air di kepala, kemudian apa? Kaki. Selesai. Ini selesai di apa? Diwudukan. Setelah diwudukan, mulailah disiram air. Mulai disiram air. Paling minimal, sunnah paling minimal itu, cara sempurna paling minimal itu 3 kali siraman. Yang dimaksud dengan 3 kali siraman, 3 kali kena seluruh tubuhnya. 3 kali kena seluruh tubuhnya. Maka dia siapkan 3 ember. Ember pertama, ember kedua, ember ketiga. Besar, penuh air. Ember pertama campur dengan bidara. Campur bidara. Bagusnya pakai daun bidara. Jangan pakai serbuk bidara. Karena kalau serbuk bidara baru dia larut, terus merubah signifikan airnya, tidak sah dipakai. Jelas ya? Karena menjadi air mutlak, bukan air menjadi air muqayyad, bukan lagi air mutlak. Kalau dia bidara, biar bagaimana berubahnya itu air aman, karena dia mujawir, tidak larut dalam air. Maka jangan pakai yang campuran yang larut dalam air. Sabun, kalau ada sabun bidara misalnya boleh, tidak ada masalah. Sabun bidara, karena sabun kan tidak langsung larut, sabun batang ya, bukan sabun cair, sabun batang, boleh. Ya. Jadi imma dia sabun batang atau daun bidaranya langsung, karena tidak larut dalam air. Biar bagaimana berubahnya air nggak ada masalah, karena dia mujawir, bukan mukhalid, bukan campuran yang larut, tapi campuran yang tidak larut. Ini ember pertama pakai bidara, ember kedua air bersih. Ini nanti gunanya untuk membersihkan bidara yang lengket di tubuh jenazah. Air bersih, tidak ada campuran apa-apa. Ember yang ketiga, ini dicampur dengan kapur. Kapurnya juga bagusnya kapur yang padat, yang batu. Ya, yang masukkan di air enggak larut dia. Memang akan terurai dikit-dikit tapi tetap masih bisa tidak langsung larut dalam air. Kalau dia mau pakai kapur yang serbuk, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak merubah bau, rasa air, bau, warna ya, air secara signifikan, itu tidak boleh dipakai mandikan jenazah. Paham ya? Jadi kalau pakai air sedikit, pakai kapur sedikit saja, yang penting keruh, itu intinya. Kalau ada yang bertanya, kalau saya pakai kapur, bagaimana takaran kapurnya? Kayak campuran tanah ketika mencuci jilatan anjing itu. Yang penting air yang sudah keruh-keruh, tidak perlu sampai keruh sekali. Jelas ya? Nah, jadi kalau dia pakai kapur, bagusnya jangan kapur yang hancur, yang bisa larut dalam air. Ya, dia pakai kapur yang batu, yang batangan gitu. Biar bagaimana keruhnya itu air, yang penting kapurnya batangan aman, karena dia mujawir, tidak larut di dalam air. Sudah kita bahas dalam pembahasan air di awal pertemuan. Jelas ya? Nah, kalau dia pakai kapur yang larut, jangan terlalu banyak, karena bisa merusak air itu, tidak bisa dipakai mandi nanti. Nah, sudah. Kita katakan tadi setelah diwudukan maka disiram 3 kali. Jadi kita ulangi fasenya, kita ulangi dulu sebelum kita masuk ke memandikannya. Jadi yang pertama adalah apa? Diusap perutnya, untuk membantu ditinggikan sedikit kepala sama bahunya, punggungnya, diangkat sedikit, didorong perutnya supaya keluar semua kotorannya dengan pelan lembut ya, jangan terlalu tekan keras. Setiap kali keluar disiram, keluar kotoran disiram sampai bersih, dan lagi keluar. Setelah itu diturunkan, dicuci, dibersihkan giginya, hidungnya, mulutnya. Ini semua dengan sarung tangan yang berbeda, mulutnya, hidungnya, telinganya. Setelah selesai itu diwudukan sempurna sama seperti orang masih hidup. Kalau wudhu sampai kaki. Nah, setelah setelah diwudukan, baru disiram 3 kali. Siapkan 3 ember. Nah, ember yang pertama dari bidara. Ya, jelas sampai sini bidara. Bagaimana caranya memandikan jenazah? Sunnahnya dimulai dari kepala. Rambutnya disiram semua, kena luar dalam harus kena. Bagian depan kepalanya, bagian belakang kepalanya. Bagian kepalanya dulu semua diselesaikan. Ketika menyiram bagian muka, hati-hati jangan sampai ada air yang masuk ke dalam hidung atau mulut jenazah. Dipakai pelapis atau yang semacamnya, kemudian disiramkan wajahnya atau diambilkan air pakai telapak tangan seperti ketika diwudukan. Selesaikan dulu kepala. Setelah selesai kepala, dimulai dengan bagian apa? Bagian depan jenazah dulu. Bagian depan, yaitu
tubuh bagian kanan. Disiram tubuh bagian kanan sampai kaki kanan, bagian depan. Jelas sampai sini? Selesai semua. Nah, setelah itu apa? Punggung apa diputar badannya jenazah, bagian punggung apanya? Punggung kanannya. Punggung belakang kanan, bagian belakang kanan sampai belakang kaki semua. Setelah itu diturunkan, pindah ke sebelah kiri depan. Dari depan sampai kaki semuanya kena siraman air. Setelah itu kiri belakang kena semuanya. Selesai semua. Nah, ini 1 kali siraman namanya. Selesai 1. Baik. Karena di sini banyak bidara yang melekat di tubuhnya, ada daun-daun bidara yang melekat di tubuhnya. Nah, saatnya siraman yang kedua, ambil air bersih, al-muzil namanya. Air bersih ini gunanya untuk menghilangkan bidara tadi. Caranya juga sama, mulai dari kepala depan belakang, setelah itu kanan, tubuh bagian depan kanan, baru tubuh bagian belakang kanan, baru tubuh bagian depan kiri, baru tubuh bagian belakang kiri. Sudah, kedua. Yang ketiga, air yang campur kapur tadi. Sama juga. Nah, inilah cucian yang campur kapur, inilah yang wajib. Kalau ini yang 2 sunnah ini. Inilah yang dihitung sebagai keabsahan. Paham sampai sini? Inilah sahnya. Ya, ambil kapur, kepala, kemudian apa? Kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Selesai 3 kali memandikan jenazah. Ini yang disebutkan di sini oleh beliau. Perhatikan, kata beliau rahimahullah, wa akmal summa ta'mimu bil ma'i salasan. Kemudian siram seluruh tubuhnya 3 kali. Ma'asidrin fil ula, dicampur kapur di siraman pertama, wa qalilin kapur fil akhirah, dan sedikit kapur di siraman ketiga yang terakhir. Baik, sudah. Ini cara memandikan jenazah. Selesai. Ini kalau 3 kali, ya jadi maksudnya 3 kali memandikan jenazah, 3 kali kena seluruh tubuh. Sebenarnya aturan kayak tadi, ya mau dari manapun disiram tidak ada masalah. Cuman kan sunnah ya dalam memandikan jenazah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kepala karena tidak ada kanan kirinya, ya kepala dulu diselesaikan, baru tubuh kanan depan, tubuh kanan belakang, kemudian kiri depan, kiri belakang. Nah, ini cara sempurna paling minimal. Sempurna tapi paling minimal 3. Boleh dia tambah jadi 5. Boleh 5 kali siraman. Boleh 5 kali siraman. Bagaimana 5 kali siraman? 5 kali siraman itu misalnya bidara, kemudian apa? Pembersih. Bidara lagi, pembersih, baru kapur. Urutannya kalau 5. Bidara, pembersih, bidara, pembersih, kapur. Itu kalau dia mengambil yang 5 kali. Ada juga yang 7 kali, ada juga yang 9 kali. Ya, ada yang 9 kali. Ya, yang disebutkan oleh para fuqaha dalam jumlah siraman itu paling banyak 9 kali. Paling banyak 9 siraman. 9 kali kena seluruh tubuh jenazah. Paham ya? Baik. Kalau dia mau 7 kali, misalnya kalau 7 kali memandikan jenazah berarti bidara, pembersih, bidara, pembersih, bidara, pembersih, kapur. Kayak begitu. Jelas ya? Baik. Ini terkait dengan memandikan jenazah. Selesai. Jadi memandikan jenazah simpel. Jadi langkah pertama, keluarkan kotoran di perutnya, cebok sampai selesai tidak ada lagi keluar, baru cebok. Jadi kalau masih ada keluar jangan dicebok dulu, disiram saja dulu, disiram dulu. Ya. Ada yang ditekan lagi perutnya, keluar, disiram lagi sampai tidak ada keluar, baru dicebok. Ini langkah pertama. Langkah kedua, dibersihkan bagian dalam mulut, hidung dan telinga. Dibersihkan. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, diwudukan. Langkah keempat, siram seluruh tubuh dengan cara yang kita sudah sebutkan. Tinggal pilih 3 kali, 5 kali, 7 kali atau 9 kali. Yang jelas ini 3 jenis air. Nah, yang mu'tabar artinya yang menggugurkan kewajiban adalah yang pakai kapur. Paham ya? Adapun yang bidara sama pembersih itu sunnah hukumnya. Makanya sudah kita sebutkan tadi, kalau dia cuma mau 1 kali menyiram, maka sunnahnya pakai air kapur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja terkait dengan kewajiban memandikan jenazah. Kemudian terkait dengan sunnah-sunnah memandikan jenazah.
Sunnah-sunnah memandikan jenazah. Yang pertama, yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah asobah mayit. Ya, asobah mayit. Jadi bukan pasangannya, bukan istri dimandikan suaminya, bukan suami dimandikan istrinya, enggak. Yang paling berhak memandikan jenazah adalah kerabatnya. Istri kan bukan kerabat, pasangan itu bukan kerabat. Yang paling berhak memandikan jenazah adalah asobahnya sendiri. Kalau misalnya dia laki-laki, yang paling berhak memandikan bapaknya, kalau bapaknya masih hidup, atau anaknya, atau saudaranya, atau om-omnya, saudara kandung bapaknya gitu ya, atau saudara sebapak saja. Itu asobah atau sepupunya laki-laki. Jenazah perempuan juga sama. Kalau perempuan yang paling berhak memandikan neneknya, anak perempuannya, saudarinya, kan gitu, keponakannya, bibinya, apalagi keponakan saudara ya, seperti itu. Sepupunya perempuan, ini semua kerabat-kerabat terdekat. Jadi yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, dan yang memandikan perempuan juga adalah perempuan. Paham sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau jenazahnya masih kecil, maka pada dasarnya boleh laki-laki atau perempuan yang memandikan. Kalau masih belum mumayyiz misalnya, belum mumayyiz, masih kecil, apalagi masih bayi, laki-laki perempuan boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan. Baik. Kemudian sunnahnya tidak boleh ada yang berada di daerah di wilayah pemandian jenazah kecuali yang memandikan atau yang membantunya, serta karib kerabatnya, yakni yang kerabat dekatnya tadi, asobahnya tadi. Tidak boleh ada orang asing masuk di situ. Makanya bagusnya kalau dia mandikan di dalam, ya di kamar, ya bisa kamar mandi atau di dapur, bisa ditutup jalan ke dapur. Misalnya, yang ada di situ cuma yang memandikan, yang membantu sama kerabat dekatnya jenazah. Kalau misalnya dimandikan di tempat terbuka, ya pasang keliling kain misalnya. Tidak boleh ada yang masuk di situ. Tidak boleh ada yang ngintip. Kenapa? Ini aurat. Tidak boleh dilihat auratnya orang. Plus, kalau ketika memandikan ada apa-apa yang terjadi, maka bisa ditutupi oleh keluarga, kan begitu. Makanya yang memandikan juga ini harus amanah. Jangan tukang cerita, ada lihat lain-lain jenazahnya dicerita misalnya. Tidak boleh. Kalau kerabat kan pasti ditutupin kalau ada hal yang kurang bagus. Nah, ini sunnahnya memandikan jenazah. Kemudian sunnahnya memandikan jenazah dengan air yang barit. Barit itu bukan air dingin ya, bukan air es, air normal. Ya, bukan air hangat. Bukan air hangat. Sunnahnya dengan air yang biasa, normal gitu. Kalau cuaca membutuhkan air yang agak dingin, ya dia pakai dingin. Kalau cuaca membutuhkan air yang agak hangat, ya tidak masalah. Tapi asalnya airnya barit, biasa seperti airnya. Nah, kemudian sudah kita sebutkan sebelumnya ya, terkait dengan kemudahan memandikan jenazah. Ketika orang itu baru saja meninggal, maka mumpung masih hangat tubuhnya, itu persendiannya diregangkan ya. Ya, diregangkan gitu. Ini siku dilipat begini, kemudian pergelangan tangan, ya kaki diangkat dilipat gitu. Supaya ketika memandikan jenazah tidak kaku. Karena kalau dibiarkan begini sampai dingin tubuhnya, itu akan begini terus. Jadi mumpung masih hangat tubuhnya, baru-baru meninggal, diregangkan di persendian anggota tubuhnya itu, selangkangan, paha atau yang semacamnya, ini diregangkan supaya nanti mudah untuk memandikan, tidak kaku tubuhnya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini terkait dengan sunnah-sunnah memandikan jenazah. Sudah. Ada kira-kira yang mau ditanyakan terkait dengan memandikan jenazah? Yang menyiram jenazah, yakni yang nanti kan dia yang wudukan, nah itu yang wudukan. Ingat, ketika memandikan jenazah kan yang berniat adalah yang langsung terjun ke mewudukan nanti dan seterusnya. Gitu. Nah, sebagian saya lihat tadi mencuci hidup seterusnya, wudhu dulu kemudian mencuci hidup. Di sini mewudhukan dulu kemudian
cuci dulu kemudian di akhir kan wudhu. Dan sebagian mengatakan bahwa diwudhukan dulu baru dicuci. baru dicuci seluruhnya karena Diwudhukan dulu baru dicuci apanya? dibersihkan kan kepalanya dulu dirangkat, Nah, kemudian diwudhukan, nah, kemudian dibersihkan hidung, mulut sama telinga itu. Ya sebenarnya tertib tidak ada masalah karena tidak ada kewajiban tertib. Makanya tadi kewajiban memandikan jenazah yang penting karena satu kali selesai. Sisanya itu sunnah semuanya, termasuk tertib. Ya jelas ya, termasuk tertib. Jadi kalau misalnya ada yang mewudukkan dulu, baru dibersihkan bagian dalam hidung mulut, ya boleh saja. Cuman kan secara tertib kurang pas. Ini kan mau dibersihkan di dalam dulu baru diwudukkan. Kalau diwudukkan baru dibersihkan di luar, kurang pas. Tapi misalnya kalau ada yang ngotot seperti itu, ya tidak masalah lah daripada ribut di di tempatnya jenazah. Karena ini tertib seperti itu tidak wajib, boleh diikuti. Ya. menggunakan sabun ketika mending kalau tadi tidak jelas apakah Sabun dia menggantikan apa? sampokan apakah waktu mencuci itu hanya di mana letaknya Sebenarnya mencuci dengan sabun pada sampo rambutnya. jadi intinya kan bidara itu mengharumkan. Ya. Makanya bidara itu bisa diganti dengan sabun dan semacamnya, boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau misalnya dia mau pakai sabun atau sampo, di cucian yang pertama tempatnya. Cucian pertama, siraman pertama. Iya. Hah? Kalau pakai ya enggak masalah sebenarnya, enggak masalah. Pakai bidara, tapi kan intinya kan bidara itu untuk memberi ya harum dan menjaga juga dari di tanah gitu. Saya tidak tahu apakah itu ada fungsinya sabun bisa menggantikan ya. Kan begitu. Sampo juga ada gunanya kan sampo itu kan dari lagi gunanya untuk sampuan jenazah gitu. Tapi sekali lagi tidak masalah gitu. Boleh saja. Cuman kan maslahat semua siraman ini kan gunanya supaya setidaknya tubuhnya di dalam tanah lebih lama, lebih terjaga dari serangga-serangga gitu ya, supaya nggak terlalu cepat hancur. Itu gunanya bidara sama kapur tadi itu. Ya. Kalau memang ada yang bisa menggantikan lain, kecuali kapur ya, Kalau bidara digantikan sama yang lain, mau sabun gak ada masalah. Yang penting tadi jangan yang cair, jangan yang larut. Sabun batang kalau dia mau pakai. Batang aman, biar bagaimana keruhnya juga tidak ada masalah. Yang penting jangan yang cair. Allahu Akbar. Oh, kalau seperti itu tidak terhitung nantinya satu kali siraman. Karena satu kali siraman itu kena semuanya, kecuali bisa kena di belakangnya tanpa dibalik, misalnya disiram dari bawah. Nah, itu tidak masalah. Ini kan disebutkan para fuqaha supaya kena semua. Tapi misalnya kalau jenazahnya sulit dibolak-balik begitu, khawatirnya terlalu banyak. Misalnya kalau tempat tidurnya itu di belakangnya ada sela-selanya kan tinggal pakai selang disiram dari bawah misalnya menggantikan, tidak masalah, boleh. Ada sebagian jenazah ketika dia keluar darah yang tidak berhenti, maka wajib itu dihentikan dulu darahnya, baru kemudian dimandikan. Kalau misalnya tidak berhenti terus, dia boleh dimandikan. Statusnya kayak daimul hadas, orang yang keluar hadas terus menerus. Sebagaimana orang hidup kan, perempuan istihadah sholat keluar darah. Itu kalau memang dokter sudah mengatakan ini tidak berhenti nih, lama kalau mau ditunggu berhentinya misalnya kasihan terlambat penyelenggaraan jenazahnya, baru boleh. Tapi kalau masih ada kemungkinan ditunggu misalnya sejam kira-kira bisa ya, ditunggu dulu selesai darahnya keluar dibersihkan baru mulai dimandikan. Kemudian jenazah perempuan ketika sebagian pendapat ada di kepala rambutnya. Itu jenazah perempuan. Ya itu semua masalah rambut. Rambutnya kan supaya tidak ada yang rontok, bagusnya seperti itu dikepang. Ya, dikepang supaya tidak ada rambut. Karena kalau ada yang rambutnya yang rontok, ketika dimandikan itu diambil, dikubur bersama di dalam kafannya. Ya, dikubur di dalam kafannya. Sunnahnya seperti itu. Ya. Apa? Iya, termasuk sudah berlalu sunnah. Termasuk mandi yang sunnah adalah mandi dari orang yang sudah memandikan jenazah. Jadi orang yang sudah memandikan jenazah disunnahkan mandi. Gak wajib. Baik, ada yang lain? Selesai nih memandikan jenazah.
Qala rahimahullah takfinul mayit. Sekarang setelah dimandikan, dikafani. Iya. Qala takfinul mayit. Aqallu takfinil mayiti satru jami'i jasadihi siwa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrima bi thawbin wahidin. Wa akmaluhu satruhu bi salasi lafaif fi dzakari wa lifafataini wa izarin wa khimarin wa qamis fil unsa. Mengkafani jenazah juga ada dua, ada kafan paling minimal yang penting sah, sudah menggugurkan kewajiban, ada sunnahnya. Kata beliau kafan paling minimal bagi jenazah, baik jenazahnya laki-laki maupun perempuan, itu adalah satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh. Menutupi seluruh tubuh. Di mana satu kain ini menutupi seluruh tubuh, tidak perlu sampai dipaksa. Jadi bukan ditarik-tarik baru tutup semua, enggak. Longgar, gampang untuk menutupi seluruh tubuh. Itu kadar wajib paling minimal. Kadar wajib paling minimal. Kapan kurang daripada itu berdosa. Berdosa semua penyelenggara jenazah. Kalau tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh. Jadi kafan paling minimal cukup satu kain yang lebar, ya, tinggi, lebar, yang mana ketika mau dipakai untuk menutupi seluruh tubuhnya gampang, nggak sulit. Ya. Kecuali kepalanya muhrim. Nah, jadi orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, baik dia ihram haji atau umrah, kalau meninggalkan kepalanya nggak boleh ditutup. Maka kain kafannya cuma sampai di leher. Itu kalau orang meninggal dalam keadaan muhrim. Wa wajhil muhrima, kalau perempuan yang muhrim meninggal, wajahnya tidak boleh ditutup kain kafan. Wajahnya tidak boleh ditutup kain kafan. Kenapa? Karena status ihram tidak terputus dengan kematian. Status ihram tidak terputus dengan kematian. Beda dengan status budak. Status budak, kapan budak merdeka berubah menjadi orang kapan budak meninggal, maka dia statusnya menjadi orang merdeka, sehingga diperlakukan jenazahnya sama seperti jenazah orang merdeka. Adapun muhrim, statusnya muhrim tidak meninggal, tidak terputus hanya karena dia meninggal. Makanya nanti pada hari kiamat tetap dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, melanjutkan ihramnya. Karena orang kalau sudah ihram, tidak ada yang bisa memutuskan ihramnya kecuali tahallul. Ya, jadi kalau dia meninggal belum tahallul, dia masih berstatus sebagai muhrim. Bagi laki-laki, larangan muhrim adalah menutup kepala. Maka kepalanya jenazah tidak boleh ditutup kalau dia meninggal dalam keadaan muhrim. Kalau perempuan, wajahnya tidak boleh ditutup dengan kain kafan, harus terbuka. Karena itu larangan dalam ihram. Ya. Ini kain kafan paling minimal. Jadi kalau bukan muhrim, bukan muhrimah, ya tertutup semua. Wajahnya, kepalanya, semuanya, laki-laki perempuan. Satu kain paling minimal. Adapun sunnahnya, kalau jenazahnya laki-laki, maka sunnahnya minimal 3 kain kafan. 3 kain. Di mana masing-masing dari 3 ini muat untuk seluruh tubuh, tanpa perlu ditarik-tarik, gitu ya. Kain pertama, kain kedua, kain ketiga. Akan dijelaskan tata caranya. Ini kalau laki-laki. Untuk perempuan sunnahnya 5. Sunnahnya apa? 5 kain. Cuma 5 kain ini boleh dia 5 kain kafan boleh, tapi sunnahnya 5 kain ini, kain yang pertama adalah izar. Izar itu kalau kita bilang rok atau bawahan, kain dililit bagian bawah, itu izar, bawahan, dari pusar ke bawah. Misalnya dipakaikan roknya sampai ke bawah, sampai ke mata kaki. Tutup, pakai rok atau pakai kain sarung misalnya, itu izar. Yang kedua, dipakaikan apa? Dipakaikan gamis, seperti gamis yang dipakai orang hidup, ya. Jadi gamis itu pakaian perempuan yang menutupi dari leher sampai ke kaki. Ingat, gamisnya harus yang panjang, bukan yang sampai ke siku, sampai panjang, sampai ke pergelangan tangan. Demikian pula sampai kaki, bukan sampai ke lutut gamisnya. Atau orang bilang kayak daster mungkin ya, daster tapi daster yang lengan panjang, itu boleh. Itu kain kedua. Kain ketiga jilbab, khimar. Khimar itu adalah penutup kepala sampai ke dada.
Menutup kepala sampai ke dada. Kalau urutannya bagusnya sarung dulu, baru jilbab yang tidak menutupi wajah ya, tidak menutupi wajah. Karena jilbab, khimar definisinya secara bahasa itu menutup kepala sampai ke dada, tapi tidak menutupi wajah. Itu khimar. Lihat sampai sini, itu definisi secara bahasa dan urufnya orang Arab juga seperti itu. Jadi sarung, setelah sarung pakaikan jilbab, ya jilbab yang sampai ke bahu itu, sampai ke dada, ya dipakaikan. Setelah itu baru dipakaikan gamis. Itu sudah 3 kain. Nah, kain keempat dengan kain kelima kain kafan. Jadi taruh kain kafan 1, kain kafan 2, dipakaikan sarung, dipakaikan jilbab, dipakaikan gamis. Setelah itu ditaruh di atas kain kafan tersebut. Jadi totalnya ada 5 kain. Ini maksudnya 5 kain untuk perempuan. Jadi boleh kalau mau 5 kain semua gitu, cuman kurang bagus. Bagusnya tertutup dulu tubuhnya, baru dimasukkan ke 2 kain kafan. Jadi totalnya 5 kain. Ya, ini secara global terkait dengan mengkafani jenazah. Baik. Pertama perlu diperhatikan terkait dengan jenazah, kain kafan jenazah, di situ ada beberapa hak yang terkait dengan kain kafan jenazah. Yang pertama ada yang namanya hak Allah. Ada hak Allah saja, hak Allah saja. Yang kedua, ada kain kafan yang bersekutu di dalamnya haknya Allah dengan haknya jenazah. Haknya Allah dengan haknya jenazah. Yang ketiga, hak pemilik piutang. Kalau si jenazah berutang sama orang itu, nah dia punya hak di sini. Dan yang keempat adalah haknya ahli waris. Haknya ahli waris. Ini 4 hak yang harus diperhatikan dalam jumlah kain kafan. Saya ulangi, yang pertama ada hak Allah, yang kedua ada hak Allah plus hak mayit, hak jenazah di situ. Yang ketiga haknya pemilik piutang, yang keempat haknya ahli waris. Yang pertama hak Allah adalah kain kafan yang menutupi aurat. Jelas ya? Kain kafan yang menutupi aurat. Aurat di sini pembahasan aurat dalam sholat. Kalau laki-laki pusat sampai lutut, kalau perempuan semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Kain kafan yang ukurannya menutupi aurat itu haknya Allah. Tidak boleh digugurkan sama sekali. Biar orang meninggal mengatakan, oh saya tidak usah dikasih kain kafan, langsung saja digugurkan. Tidak boleh. Hatta si jenazah sendiri tidak punya hak menggugurkan kain kafan penutup aurat. Kenapa? Itu haknya Allah dan tidak bisa digugurkan oleh manusia. Yang kedua, ada haknya Allah dan haknya jenazah. Mana ini? Yaitu kain kafan yang menutupi seluruh tubuh. Yang menutupi seluruh tubuh. Perlu diperhatikan ya. Kain kafan di zaman dulu itu di bangsa Arab itu mahal. Paham ya? Iya. Kain kafan itu harganya tidak kayak kita. Kain kafan dulu itu di Arab, bangsa Arab itu mahal karena kan kain kafan di Arab itu dari luar, dari Syam, diimpor dari luar, bukan dari bangsa Arab yang bikin. Makanya harganya kain kafan itu mahal. Ya, kalau zaman dahulu ada pencuri makam ngambilin kain kafan baru dijual karena mahal harganya. Lihat sampai sini. Baik, kita kembali. Jadi hak yang kedua, haknya jenazah sama haknya Allah. Apa itu? Kain kafan pertama. Satu lembar kain kafan yang pertama itu di situ ada haknya Allah, ada haknya jenazah. Kalau si jenazah bilang, ini kan kain kafan mahal, daripada uangnya kalian pakai kain kafan, mending jadikan ahli waris. Kamu belikan kain kafan untuk saya, yang penting aurat saya tertutup saja, pusar sampai lutut, misalnya bapaknya bilang begitu. Ya, sisanya nggak usah, biar betis ke bawah terbuka, pusar ke atas terbuka, tidak apa-apa, saya ikhlaskan. Kita bilang tidak bisa. Jenazah tidak punya hak menggugurkan kain kafan yang pertama. Kenapa? Walaupun dia punya hak di situ, tapi juga ada hak Allah di situ. Tidak boleh dia gugurkan. Tidak boleh dia gugurkan. Baik. Ini apa? Ya. Hak yang kedua haknya jenazah dan haknya Allah. Kemudian yang ketiga ada haknya jenazah saja. Haknya jenazah itu kain kafan 2 dan 3. Haknya jenazah saja itu kain kafan 2 dan 3. Ini saya sudah sebut tadi ya, 5 semua hak ya. Haknya Allah saja,
Hak jenazah sama haknya Allah, hak jenazah saja, hak pemilik piutang, hak ahli waris. Ya. Baik. Yang ketiga, ini haknya apa? Haknya jenazah. Mana haknya jenazah? Kain kafan kedua dan kain kafan ketiga. Ini haknya dia. Jadi kalau jenazah mengatakan wasiat saya, kalau saya meninggal pakai satu kain kafan saja, tidak usah dua ketiga, mahal. Jadikan warisan saja. Saya wasiatkan kalau saya meninggal satu kain kafan saja. Maka di sini wajib ditunaikan wasiatnya. Kenapa? Karena dia menggugurkan hak dia sendiri. Jelas? Jadi kain kafan dua dan kain kafan ketiga itu haknya siapa? Haknya jenazah. Di kain kafan dua dan yang ketiga ini juga ada haknya pemilik piutang. Kalau harta warisan setara dengan utang yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan 10 juta harta warisan, utangnya juga 10 juta. Kata pemilik piutang, "Oh, kami mau uang kami kembali." Iya. Kami mau uang kami kembali. Maka si pemilik piutang berhak mengatakan jenazah hanya boleh dikasih satu kain kafan. Kain kafan 2 dan 3 tidak boleh. Karena kapan dipakai berarti uang kami yang dipakai. Uang kami yang dipakai. Maka kain kafan kedua dan yang ketiga itu haknya jenazah, boleh dia gugurkan, dan itu juga haknya siapa? Pemilik piutang. Dia pemilik piutang berhak melarang penggunaan kain kafan kedua dan kain kafan ketiga, berhak. Adapun ahli waris enggak boleh. Kalau ahli waris mengatakan, "Oh, kami semua ahli waris sepakat kain kafannya jenazah satu saja." Oh, enggak boleh. Ahli waris tidak bisa menggugurkan kain kafan kedua dan kain kafan ketiga karena itu haknya jenazah. Yang terakhir haknya siapa? Haknya ahli waris itu kain kafan di atas 3. Misalnya kain kafan keempat, kain kafan kelima. Boleh mengkafani laki-laki dengan 5 kain kafan, boleh. Sunnahnya 3, ya, minimalnya 3, disunnahkan boleh ditambah jadi 5, boleh. Hukumnya jaiz, tidak sunnah. Baik. Tapi kalau ahli waris mengatakan enggak, kami semua sepakat 3 saja, tidak boleh 4, 5, maka wajib dipenuhi karena itu hartanya mereka. Hartanya mereka. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan berapa jumlah kain kafan pada jenazah. Jadi, kita mengglobalkan saja ada 4 hak. Yang pertama haknya Allah saja. Ini penutup aurat, kain penutup aurat. Yang kedua haknya Allah plus haknya jenazah. Ini adalah kain yang menutupi seluruh tubuh. Yang ketiga ada haknya jenazah dan ada haknya juga apa? Pemilik piutang. Dengan syarat piutangnya setara dengan harta warisan atau bahkan mungkin lebih banyak utangnya jenazah dibandingkan harta warisan. Maka di sini haknya si jenazah sama haknya pemilik piutang kain kafan kedua dan ketiga. Dan yang terakhir haknya ahli waris yaitu kain kafan di atas 3, 4 dan dia berhak untuk menggugurkan keempat dan kelima. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu. Fadhal, azan.
Baik, sebagai kesimpulan terkait dengan jumlah kain kafan, ya, kita katakan atau para fuqaha mengatakan bahwa kalau terpenuhi 3 syarat maka kain kafan wajib 3, tidak boleh kurang. Kapan terpenuhi 3 syarat maka kain kafannya wajib 3, tidak boleh kurang. Syarat yang pertama, kafannya dari uang jenazah sendiri, uangnya si mayit. Syarat yang kedua, dia tidak menggugurkan kain kedua dan yang ketiga dari haknya. Dan kain yang ketiga, dia tidak punya apa? Tidak punya piutang, tidak dihalangi oleh apa? Tidak dihalangi oleh pemilik piutang kalau piutangnya setara atau lebih banyak dibandingkan uang jenazah, uang yang ditinggalkan. Ya. Kapan 3 syarat ini terpenuhi? Dari uangnya jenazah, ya, kemudian si jenazah tidak mewasiatkan menggugurkan kain kafan kedua dan yang ketiga, dan dia tidak punya utang misalnya sama sekali, atau ada utang tapi pemilik piutang kasih izinkan, bolehlah kami relakan harta kami dipakai, maka wajib apa? Wajib 3, tidak boleh 1. Kapan tidak terpenuhi ini, maka wajib 1 saja. Jelas, misalnya dia dikafani dari harta orang lain, kerabatnya tidak ada yang bisa belikan kain kafan karena mahal, tetangganya yang belikan, maka 1 saja wajibnya. 1 saja wajibnya. Kalau tetangganya mau belikan lebih ya tidak masalah, tapi kewajibannya cuma 1. Nah, atau misalnya si jenazah sendiri gugurkan hak dia bilang saya 1 kain kafan saja, maka wajib ditunaikan, wajib, karena ini wasiat yang sah sehingga wajib, tidak boleh 2, tidak boleh 3. Kalau dia wasiatkan 1 saja ya 1 wajib. Atau yang ketiga, dia punya apa? Piutang yang setara atau lebih banyak, dia punya utang yang setara atau lebih banyak dibandingkan harta warisan, maka cukup 1, karena yang 1 ini tidak boleh digugurkan oleh pemilik piutang. Paham ya? Jadi kapan terpenuhi 3-tiganya, wajib minimal 3. Kapan tidak terpenuhi salah satu darinya, maka wajibnya cuma 1. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup terkait dengan jumlah kain kafan. Adapun cara mengkafani kita akan terangkan bismillah pada pertemuan berikut. Ada soal terkait dengan jumlah kain kafan ini? Ya, sunnahnya kain kafan yang berwarna putih, laki-laki maupun perempuan, sunnahnya. Dan penggunaan kain kafan yang baru lebih utama dibandingkan kain kafan lama walaupun dicuci. Kain kafan baru lebih afdol dibandingkan kain kafan lama walaupun dicuci. Kenapa? Karena Nabi SAW dikafani dari kain kafan baru, dibeli. Ya, bukan kain kafan yang lama. Walaupun boleh seorang itu menyiapkan kain kafan untuk dirinya dengan syarat dia pastikan itu uang halal. Kapan ada keraguan-keraguan tentang hartanya, jangan coba-coba siapkan kain kafan sendiri. Kalau ada keraguan-keraguan pada hartanya, ya, sudah sampai sini. Allahu a'lam. Ya.